Oke, sahabat-sahabat UMKM di Kemuning. Ya, hari ini kita akan bertemu tentang bagaimana pembuatan sebuah video marketing. Tekniknya gimana? Oke, perkenalkan nama saya Indiwan Seto Wahyu Wibowo. Saya akan sedikit menjelaskan apa sih pentingnya sebuah video marketing buat UMKM, dan yang kedua adalah apa sih strategi pembuatan videonya. Oke. Oke. Oke, perkenalkan nama saya Indiwan Seto Wahyu Wibowo, MSI. Eh, saya rumahnya di Tangerang, khusus tepatnya di Bojong Nangka, Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Pengalaman kerja saya sebenarnya dulu lama sebagai wartawan sebelum menjadi dosen di kampus Universitas Multimedia Nusantara. Eh, itu sangat mewarnai kegiatan saya, makanya jangan heran kalau salah satunya adalah pembuatan video marketing ini. Ya, oke, kita lanjut. Ya, nah, pada saat kita mau membuat video atau katakanlah kita mau menjadi YouTuber, kita harus tahu dulu apa sih tujuan Anda langkah awal membuat konten video marketing ini. Apakah hanya untuk berkomunikasi dengan audiens, meningkatkan engagement, atau untuk meningkatkan penghasilan? Nah, ini perlu ditanya dulu karena sangat berpengaruh ya pada saat Anda menentukan tujuan Anda membuat video marketing atau kemudian dimasukkan ke dalam YouTube. Ya. Nah, kita lihat komposisi ini ya, penduduk kita. Kalau kita lihat target sasaran kita siapa sih? Nah, dari komposisi penduduk di tahun ini ya, lihat kelihatan sekali bahwa persentase penduduk generasi yang tua udah semakin sedikit ya. Generasi X itu cuman ya kira-kira 58,6%, 65% ya. Ya, ini kemudian yang paling banyak adalah sebenarnya generasi milenial ya. Kelahiran 81 sampai 96, dan generasi Z dari 97 sampai kelahiran 2012. Nah, kedua hal ini penting sekali kita lihat target sasaran video kita buat siapa. Kita lihat dulu ya, dari katakanlah jumlah penduduk di tahun 2023 itu ada 276,4 juta populasinya Indonesia ya. Tapi lihat, handphone yang ada itu sekitar 353,8 juta. Artinya apa? Handphone itu lebih banyak daripada jumlah penduduk. Artinya potensi kita menyampaikan video marketing lewat sosial media itu sangat besar. Dari jumlah 276,4 juta ini, 212,9 jutanya menggunakan internet. Dan 167 juta atau sekitar 60,4% aktif di sosial media. Nah, itu sangat potensi yang luar biasa pada saat kita mau membuat sebuah video kampanye ya. Khususnya kita menjalankan produk kita ini untuk supaya dikenal orang dan mendapatkan perhatian. Seperti di UMKM Kemuning ini ya. Kalau kita mau menjual batik ya, karya seni dari Pak Alif Taba ya. Kita harus lihat, oh ternyata lebih banyak anak muda. Nah, bagaimana anak muda ini bisa termotivasi atau tertarik untuk membeli batik itu? Yaitu lewat video-video yang disampaikan menggunakan YouTube atau sosial media. Ini prosesnya ya. Kita harus mulai dengan UMKM harus punya Instagram.
Kemudian banyaklah membuat konten di Instagram, kemudian bisa dimasukin ke YouTube. Juga kita punya Facebook-nya. Untuk meningkatkan hubungan dengan orang-orang yang memiliki ini ya, perusahaan-perusahaan ya, mungkin ini LinkedIn bisa. Tapi kalau target kamu adalah generasi Z, ya jangan pakai LinkedIn karena LinkedIn ini kurang menarik buat mereka. Ya, oke. Nah, teman-teman ya, seorang yang membuat video itu atau konten itu ya, artisnya itu sebenarnya siapa aja sih bisa menjadi seorang YouTuber atau bahkan seorang yang tidak harus cantik ya. Ini contoh, KKI adalah seorang YouTuber yang sangat luar biasa. Dia sangat sederhana pada saat membuat video, tapi viral dan akhirnya mendapat penghasilan yang lumayan. Atau jangan bandingkanlah dengan Ria Ricis atau Atta Halilintar. Ini sangat luar biasa karena jumlah subscribernya udah luar biasa ya. Nah, gimana caranya? Yang pertama, cara asiknya gitu ya. Yang pertama adalah kita harus membuat akun YouTube dulu. Bikin akun Google AdSense, tentukan target penonton kita. Setelah itu buat video yang berkualitas, upload video segera, promosiin video dan aktif berkomunikasi. Itulah 7 cara asik jadi YouTuber yang bisa dilakukan oleh para praktisi UMKM, khususnya di Kemuning ya. Nah, pada saat melakukan promosi, maka pasti kita harus penting ya bagi sebagai pemula, karena subscriber ini penting. Nah, ya, jadi bisa dilakukan dengan cara mempromosikan ke teman-teman yang kita kenal. Ya, kemudian upload videonya dengan judul ya, gunakan judul yang mengandung keyword karena bagaimanapun kamu harus menggunakan SEO, Search Engine Optimization. Terus kemudian ada kotak kecil yang disebut thumbnail, adalah image di bagian depan yang muncul ketika orang menemukan video milikmu. Jadi usahakan menggunakan thumbnail menarik yang bisa mewakili keseluruhan isi video ini. Nah, setelah judul dan thumbnail yang bagus, kemudian kita membuat deskripsi. Jadi di kotak kecil di YouTube itu ada deskripsi. Buat deskripsi video yang jelas, padat, tidak kaku, dan pastinya memiliki keyword di dalamnya. Kamu juga bisa menambahkan link keluar yang masih relevan dengan videomu. Nah, yang keempat, cantumkan tag yang relevan. Selalu cantumkan tag yang relevan dengan video karena tag merupakan semacam pengkategorian video sehingga tag yang bagus bisa membawa banyak penonton. Nah, yang dilarang apa aja? Ada. Kita nggak boleh melakukan plagiarisme, menghina dan mengancam, prank berlebihan, melanggar undang-undang ITE ya. Ini contoh prank. Ferdian Paleka ditangkap polisi karena dia melakukan prank sembako sampah. Karena dia memberikan sembako tapi isinya adalah batu. Ya, ini mendapat ancaman hukuman 12 tahun penjara. Nah, ini sebenarnya YouTuber itu ada positif negatifnya, sisi gemerlapnya jadi idola, peluang terkenal seperti artis bisa dongkrak popularitas, follower hingga belasan juta, potensi penghasilan jutaan hingga belasan miliar rupiah per tahun. Ya, sisi kelamnya dalang haters, mendulang haters. Jadi banyak haters ya. Konten dituding bermuatan negatif, dinilai berdampak negatif dan langgar etika. Ada eksploitasi tubuh dan ada juga jual beli followers. Ya, gitu ya. Nah, dan dalam kasus Ferdian Paleka ini
akhirnya ditangkap polisi ya karena tapi ini memang sangat fenomenal ya. Nah, kalau kita membuat video, carilah sesuatu yang menarik dari UMKM kita. Misalnya katakanlah ini, kalau kita jual mie ayam Rp2.000, pasti akan orang kan, wah ini apa ini? Wah pasti akan tertarik. Apalagi kalau ini ya, wah ini sebuah kampanye yang luar biasa, menarik mata gitu ya. Beli rumah 250 juta, langsung dapat istri muda. Wah keren banget ya. Padahal itu sebenarnya taktik kampanye. Itu artinya istri muda itu singkatan dari investasi rumah idaman, murah dan aman. Nah, atau beli rumah dapat istri. Wah keren banget ya. Beli rumah nggak pakai mikir dapat istri. Apa itu istri? Internet, sofa, telepon, refrigerator, dan iPad. Buruan, hanya ada 6 istri. Nah, yang asik adalah ada orang yang berdiri di depan iklan itu kan, seolah-olah wah ini istri. Menarik ya. Nah, itu aja dulu teman-teman. Mungkin kita bisa akan lihat contoh dari iklan video yang bagus. Nah, ini contoh dari video ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini harus dikerjakan ya. Ada tugas kelas, Anda harus kerjakan. Coba ada yang mau nanya soal tugas ini? Pak, saya mau nanya nih Pak. Kenapa ya Pak? Akhir-akhir ini chatting saya nggak pernah dibalas Pak. Apa karena dia sibuk Pak? Nah kalau itu sih bukan karena dia sibuk, tapi lu memang nggak penting. Jadi kita akan bicara soal korelasi. Nah, perlu Anda tahu, korelasi itu beda dengan pengaruh. Artinya, korelasi itu ada hubungan, tapi tidak mempengaruhi. Pak, contohnya kayak gimana ya Pak? Begini, Will, ya, kayak ente sama gebetan ente. Kok gitu sih Pak? Iya, punya hubungan, tapi ente nggak punya pengaruh. Pak, ini proposal skripsi saya udah jadi Pak. Mohon dicek Pak. Mana deh, skripsi udah kelar? Udah, barusan gue kumpulin. Ini apaan ini? Enggak bagus kan? Nggak jelas. Aduh. Siapa Pak? Nggak jelas. Ah benar nih. Duh, susah banget lagi. Will, tolong gue Will. Nomor 2 susah banget Will. Oh nomor 2 doi. Gampang itu mah. C jawabannya. Waduh, ini anak bahaya nih. Wah, lu berdua pada nyontek gua tahu nih. Itu adalah contoh-contoh ya. Sebuah video itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga menarik ya. Itu contoh bahwa kehidupan kampus ya, karena kebetulan saya adalah dosen. Kehidupan kampus yang kadang-kadang menarik tuh. Lihat sisinya bahwa ada mahasiswa yang dicoret oleh dosen pembimbingnya dan dia sakit. Aduh, nah itu menarik ya. Oke, kira-kira teman-teman UMKM ada yang bisa dibuat? Ada banyak. Oke, kita tunggu hasilnya nanti ya. Oke, selamat siang. Segera kita tunggu gimana hasil dari pembuatan video teman-teman semua. Oke.